ada satu fitur di handphone. Fiturnya jadi kalau kita handphone kita taruh, terus kita klep. Nah terus handphonenya itu bisa nyalain alarm. Kalau lagi winter itu suasananya jauh lebih enak gitu. Kalau menurut gua karena naik ke Great Wall meskipun katanya kalau lagi salju itu licin gitu. Teknologi itu makin lama akan semakin berkembang tanpa AI ataupun dengan AI. Ini jalan-jalan ke daerah Jakarta Barat ketemu Kevin. Kevin siapa namanya? Kevin Rema Aquila. Kevin Rema. Iya, nama Instagramnya Kevin Rema, KEVINRHEMA. Iya. Terus sampai apa lu? Dan kita ketemu itu di Nasamit. Nasamit, betul. Nasamit kan? Iya. Tahun 2023 apa 22 sih? 2023 apa 22 ya? 23 deh kayaknya. 23 Mei. Awal-awal ya. Awal-awal. Nah di situ ketemu para konten kreator, nggak sengaja ketemu. Ya, habis itu barulah di 2024 nih, kayaknya Kevin harus ngobrol nih, karena udah follow-followan dan melihat dia suka jalan-jalan dan juga senang IT, nampak cocok banget nih. Ya, jadi pertanyaan pertama itu kita dari konten kreator. Mas Kevin ini kapan mulai jadi konten kreator? Mulai jadi konten creator, Nah, itu yang pas pandemi ya. Itu kan semua lagi pandemi, lagi dirumahkan lah semuanya gitu. Cuman PSBB. ya PSBB namanya, PSBB. PPKM dan lain-lain itulah pokoknya. Jadi kita nggak di kantor, tapi selama di kantor tuh kan jadinya berasa jam 5 begitu udah beres kantor, ngapain lagi gitu ya. Iya. Jadi nggak tahu gitu kan. Sampai akhirnya kayaknya mau iseng-iseng bikin konten lah gitu. Tapi awalnya juga karena kita lagi bikin kalau IT kan banyak kita perlu support user, kita perlu bantuin user lagi gitu. Tapi lama-kelamaan user sering nanya, Pak ini gimana sih caranya, ini gimana gitu. Gregetan, gue bikin tutorial sendiri jadinya. Bikin tutorial, begitu pas ada yang nanya, Pak ini cara konekin ini gimana sih? Nih langsung kirim video gitu. Karena kan lumayan banyak kadang-kadang Jadi suka nanya. pertanyaan-pertanyaan template ya, tapi Betul. sering orang nanya. Iya. Oke. Jadi lama-lama kayak gitu, terus udah gitu, udah ketemu segala macem. Kayaknya ini bikin konten kayaknya seru juga. Terus akhirnya coba bikin, sampai akhirnya ada satu video yang meledak waktu itu. Ada satu video yang meledak. TikTok tuh? TikTok. Langsung TikTok mainnya. Langsung main TikTok karena waktu itu memang TikTok kan memang lagi lumayan grow banget kan. Iya. Dan nggak terlalu mikirin ini TikTok harus gimana, jadi ya udahlah bikin aja gitu, apapun bikin aja gitu kan. Jadi benar-benar ngelihat potensinya, ini TikTok nih, karena waktu itu Instagram tuh banyak temen. Instagram banyak temen, dan kalau misalnya Dimulai tiba-tiba kayak konten bikin, kreator. jadi gitu, jadi kayak aduh apaan sih gitu. Jadi awalnya bikin di TikTok karena TikTok orang masih nggak kenal semuanya. Dan waktu itu yang video viral pertama itu yang lagi zaman ada odading rasanya seperti Iron Man gitulah kalau nggak salah. Mulainya dari situ, dan dari situ tuh kalau nggak salah dapat berapa juta views gitu. Itu karena lagi bahas tentang ada satu fitur di handphone. Fiturnya jadi kalau kita handphone kita taruh, terus kita klep. Nah terus handphonenya itu bisa nyalain alarm. Bisa tuh. Ada satu aplikasinya gitu. Pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Nah, aplikasi itu kan udah ada. Awalnya cuma bikin konten tuh kayak ini cara
klepnya itu tuh jadi kalau kadang-kadang kita suka lupa handphone kita taruh di mana. Di mana HP ya? Bunyi jadi tahu di mana. Oh gitu. Inti kontennya awalnya cuman kayak gitu. Cuman lagi rame Iron Man, kayaknya bisa pakai kata-kata gimana cara bikin kayak Iron Man gitu kan, kayak Tony Stark. Jarvis Langsung gitu kan, Jarvis. kayak keren banget rasanya. Tiba-tiba banyak komen yang digiring yang lucu-lucu gitu jadinya kayak nggak kebayang kalau lagi nonton bola gimana katanya, nggak kebayang kalau ini itulah segala. Jadi ternyata sosial media itu seru ya. Nah dari situ dalam sehari itu naik kalau nggak salah 8.000 atau sampai 10.000-an. Itu setelah beberapa konten apa baru langsung konten itu? Beberapa konten di awalnya itu masih nggak jelas. Oh nggak jelas. Tapi udah bahas tentang teknologi lah gitu. Oke. Tapi itu paling masih di bawah 10 sih kontennya. Jadi masih cuman iseng dan nggak rutin juga. Iya. Setelah itu setelah itu viral, kita pakai balas-balasin komen, pakai video. Iya. Jadi riding the wave lagi. Iya. Sampai akhirnya naik dan di tahun pertama itu kalau nggak salah udah sampai 30.000-an followers di TikTok. Lumayan cepet sih waktu itu. Dan orang-orang kayak tiba-tiba gini dan itu masih belum publish kemana-mana. Iya. Jadi kayak masih ramenya di TikTok aja nih. Biar nggak ada yang tahu. Jadi itulah awalnya konten. Oke. Di samping emang lagi kerja. Memang lagi kerja, Tapi pandemi lah yang ngebuat kreativitas kita teruji. Iya. Dan emang sama sih. Emang gue juga pas pandemi juga lahir kan. Pas pandemi ya? Dosen digital gitu kan. Dosen digital. Emang senang ketemu orang gitu. Pada saat PSBB nggak bisa ketemu orang. Gimana caranya biar terus berinteraksi lewat sosial media. Nah disitulah baru kita bikin konten aja. Nah ternyata seru. Benar-benar. Dan itu emang pembahasannya tentang teknologi. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi bahas teknologi itu memang karena yang gue mau bahas bukan yang di luar dari yang gue ngerti. Jadi karena teknologi juga kan mulainya dengan apa yang ada di gue sekarang gitu. Di sekitar kita. Betul. Jadi kayak misalnya ngebahas tentang iPhone misalnya gitu. Karena gue pakai iPhone. Ngebahas tentang MacBook karena memang kebetulan gue pakai MacBook kayak gitu. Tapi kalau kayak kadang-kadang kan suka ada tuh bahas dong Samsung yang baru misalnya gitu, atau bahas dong handphone yang lipat-lipat gitu kan, yang nggak dibahas karena nggak punya dan bukan ranah lo itu ya. Iya, dan nggak tahu juga. Dan gitu juga dengan teknologi gitu. Jadi yang dibahas adalah yang memang gue alamin, gue rasain, atau yang memang gue mengerti. Nggak yang asal nyari di Google, kayaknya gini terus bahas. Karena kan belum, kalau kitanya nggak dalam, karena takutnya salah gitu kan. Jadi yang kita tahu aja deh. Oke, nah berdasar dari itulah si ngebahas konten tentang teknologi itu yang ngebawa lu jalan-jalan. Iya. Nah itu jalan-jalan itu kalau pengalaman keluar negeri itu kemana aja? Kalau keluar negeri, gue pernah ke Australia ke Perth waktu itu. Ke Perth. Habis itu ke China. Kalau ke China itu karena memang kuliah di sana. Oh, kuliah di sana. Kuliah di Beijing. Beijing. Ya, kuliah di Beijing, tapi karena udah sampai di sana, kan jadi kayaknya enak kalau kita jalan-jalan ke mana-mana gitu kan. Jadi sempet ke Shanghai pernah, ke Chengdu, Sichuan tuh yang terkenal sama makanan-makanan pedesnya dia. Terus Harbin juga pernah. Itu lumayan viral juga kota itu karena dingin banget kan, bisa sampai minus 35 derajat gitu. Oke. Sama ada beberapa kota-kota kecil yang di pinggir-pinggirnya itu tanggung deh, udah deket sekalian deh, karena di sana tinggal naik kereta aja gitu kan. Jadi China, terus kalau Singapura ya kurang lebih lah ya, kadang-kadang pernah ke sana juga. Dan terakhir yang hangat banget itu ke KL, Kuala Lumpur. Ya, ke Malaysia. Karena memang belum pernah ke sana. Penasaran nih KL kayak gimana sih gitu. Jadi berangkat ke sana. Oke. Kalau China itu pas lagi sekolah. Ya, Itu di tahun berapa sih? China di tahun 2012
sampai 2016. 2012 sampai 2016 ya. Itu di China, di Beijing ya. Pas ya sebelum pandemi gitu ya. Sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi lah. Belum kepikiran akan ada pandemi juga kayaknya. 2016 itu 6 tahun 5 tahun 2011 sampai 2016. Sebenarnya 4,5 tahun. 4,5 tahun. Iya, karena 2012 berangkat sampai di sana itu di September. Balik ke sininya itu 2017 di Januari. 2017 dan Gitu. Jadi di sana memang kuliah 4 tahun. Habis itu ada setengah tahun itu ambil sekolah bahasa. Jadi biasanya orang sekolah bahasa dulu baru 4 tahun. Iya, iya. Kalau gua 4 tahun kuliah dulu baru sekolah bahasa. Jadi banyak yang bilang nggak rela mau pulang gitu. Kan kalau misalnya udah lulus pulang kan langsung kerja ya. Ini kayak nggak rela, jadi kayak nyari alasan manjang-manjangin deh bisa dapat apa, dan untungnya itu beasiswa waktu itu. Oke. Jadi Gak ada masalah. ya nggak terlalu gede lah duitnya gitu. Emang sebetah itu berarti ya di Beijing itu apa ya, bisa kalau bahasanya Syahrini ini sesuatu banget gitu. Sesuatu. Iya, kayak kota yang, karena kan mungkin 4 tahun di sana kan bener-bener hari ke hari gitu ya. Jadi senengnya ada, sedihnya ada, susahnya ada, lagi punya duitnya ada, lagi nggak punya duitnya juga ada gitu. Jadi bener-bener berkesan banget lah gitu, berkesan banget. Dan memang berapa kali tuh kepikiran kalau mau keluar negeri lagi buat solo trip sendiri gitu kemana, kayaknya China, kayaknya Beijing itu nggak boleh dilewatin deh gitu. Buat bring back memory lah istilahnya kayak gitu. misalnya nih, gua kan belum pernah ke China sama sekali. Iya. Ke China itu luas tuh. Ya. Lu rekomendasiin pada saat dia harus ke China, tapi kemananya? Oke, kalau ke China kemananya, itu kita biasanya lihat seasonnya. Kita lihat musimnya. Kalau lagi musim winter, let's say di bulan November Desember mulainya sampai sekitar bulan April lah, Maret atau April, itu mendingan pergi ke daerah utara. Beijing, Harbin, itu dua kota yang sebenarnya oke banget gitu. Karena kalau di Beijing ada Great Wall, ada Temple of Heaven, ada banyak lah tempat-tempat main di sana yang memang bagus. Dan kalau lagi winter itu suasananya jauh lebih enak gitu. Kalau menurut gua, karena naik ke Great Wall, meskipun katanya kalau lagi salju itu licin gitu. Pernah juga ke sana naik ke Great Wall itu tuh licin gitu, tapi suasananya lain ketika kita naik itu lagi turun salju dan kiri kanan itu tuh salju gitu. Jadi kayaknya itu bagus banget sih gitu. Jadi Rekomendasinya itu ya, berdasarkan musimnya. Atau kalau Harbin, karena winter di sana kan bisa sampai minus 30 sekian derajat tuh. Terakhir gua ke sana waktu dulu sempat ngerasain minus 35-an. Minus 35 derajat, itu dinginnya setengah mati. Bener-bener kayak wah gila ini dingin banget gitu. Tapi kayaknya di belahan bumi lainnya kita nggak akan nyari. Maksudnya kayak gue pengen nyari yang sampai minus 35, nah kayaknya enggak gitu. Jadi kalau memang yang suka yang ekstrim gitu ya, kayaknya itu boleh dicoba. Iya, karena memang tempatnya pun bagus, dan dia ada festival tuh apa, ice festival atau apa gitu. Jadi dia kalau bukan di winter, area itu sungai. Tapi ketika winter, sungai itu kan udah membeku tuh. Esnya itu tuh diangkat, dijadiin tempat wisata, dijadiin kayak kastil, dijadiin pahatan ini itu gitu. Dan itu menarik banget sih. Itu kayak bagus sih gitu. Nah itu season kalau winter. Seasonnya itu 4 ya? Seasonnya 4 ya. Nah, kalau misalnya di musim panasnya? Kalau di musim panas,
kalau di musim panas sebenarnya lebih enak kalau kita main ke daerah-daerah bawah. Ke daerah-daerah bawah. Cuman biasanya orang-orang kalau musim panas banget itu malah nggak mau ke China. Karena tipenya di sana itu benar-benar yang panas, terik. Kita keluar dari, kalau dulu tuh keluar dari asrama aja jalan 10-15 menit gitu, keluar lagi sendal tuh udah belang kayak gitu, kaki tuh udah belang gitu. Jadi menghindari kebanyakan menghindari, tapi biasanya mereka akan ngambil itu tuh di spring sama di fallnya. Kalau di spring sama di fall itu daerah-daerah mulai dari Beijing pun itu bagus sampai ke daerah-daerah Shanghai, apalagi yang ada Chiusaiko, ada daerah yang Inner Mongolia itu kan. Jadi China tuh yang selatannya banget ada, sebelah barat ke samping sininya itu mengarah dekat sama Mongolia kan. Jadi Inner Mongolianya desert, bener-bener desert ya, apa namanya, padang pasir itu semuanya. Jadi kita kayak ini beneran ini di China apa ini tuh di Arab atau di mana, karena kita kayak ngerasa ini di mana gitu kan, kaget sendiri kayak gitu. nggak Cina. Iya, kayak bukan Cina gitu, tapi ternyata itu udah di China gitu. Jadi bisa sangat merekomendasikan kemana-mana kalau di bulan-bulan itu tuh setelah winter atau di spring lah atau di fall, itu pasti bagus-bagus di sana gitu. Dan itu belum sempat terpikirkan gue pengen bikin konten, belum berarti ya? Belum. Itu cuman kalau itu dulu ada ngerekam kan zaman dulu. Ada, tapi dulu mainnya di WeChat. WeChat. Weixin, karena di China itu kan YouTube di blog, ini di blog segala macam gitu kan. Jadi kita banyak mainnya Weixin di WeChat. Nah itu ya udah kita pergi kemana, anggapan kayak orang ngepost di Facebook atau IG story lah gitu. Banyak main di sana dan belum berpikiran kayak ini harus berkonten, harus gimana gitu. Jadi lebih kayak ya gue lagi jalan-jalan aja gitu. Nah itu gue kan kuliah tuh di Inggris tuh, dan emang kebetulan gue lagi senang konten. Udah lu gue konten aja dulu pas di sana, ternyata berguna. Sekarang gue tinggal upload aja. Iya. Ternyata gue udah narsisnya dulu ya gitu. Jadi bisa dipakai buat sekarang. Baru meledaknya sekarang. Oke, habis dari China kita ke tadi Australia. Yeah. Nah, Australia itu ngapain? Kalau Australia karena ada saudara di sana. Ada saudara yang berkunjung, yang memang udah dari tahun berapa ya, mungkin 97 kali atau pokoknya dari awal-awal itu memang udah di sana. Memang di sana dan mereka udah jadi citizen di sana juga. Udah jadi warga negara di sana. Jadi kalau dulu mau jalan-jalan kemana, paling gampang ke rumah saudara. Karena kalau di rumah saudara kan kita nggak usah pikirin hotel, nggak usah pikirin transport yang berlebih gitu kan. Tinggal naik pesawat nyampe sana udah gitu kan. Tapi jadinya di Perth itu lebih banyak nggak terlalu yang kayak, karena kan Perth juga kan bukan kota yang ini banget ya, kota pelajar lah bahasanya kalau di sana. Jadi lebih ke sepi, lebih kemana. Jadi bener-bener kayak hari ini ngapain ya, kita ke bioskop deh yuk gitu. Habis ini kemana ya, kita jalan-jalan ke mall yang ini, tapi jalan-jalannya buat ngafe segala macam. Jadi bukan yang traveling gimana, tapi menikmati aja, menikmati momen di sana. Kiri kanan, kalau di sini suara orang-orang Indo, ya di sana langsung suara orang-orang bule. Berarti emang di sana itu bukan, bisa dibilang bukan tempat tourism friendly lah ya. Bukan, memang kalau tourism friendly ada sih pasti beberapa tempatnya gitu. Cuman memang ke sana tujuannya memang bukan buat jalan-jalan turis gitu. Memang ke sana mau visit keluarga. Ya udah mampir ke sana, ketemu keluarga, jalan-jalan. Sempet jalan-jalan ke kebun anggur, kemana-kemana. Tapi ya kan, ya paling yang mungkin masih termasuk tempat wisata zoo-nya kali ya, kebun binatang.
Itu juga kalaupun ada dia itu ya apa Lokal aja. lokal sama ya jalan-jalan keluarga aja. ya bukan yang rame banget gitu. Nah, berarti pas ke Australia itu di Perth aja. Waktu itu di Perth aja. Nah, karena nggak lama juga di sana dan koko gua tuh kuliah di sana. Setelah dari China apa sebelum? Sebelum Oh sebelum. Lebih lama lagi itu berarti. SMA kayaknya. Oh, Karena koko gua kuliah di sana. Iya. Jadi sekali ke sana waktu pas jalan-jalan aja, sekali lagi ke sana tuh lebih singkat lagi waktunya cuma berapa lama? Itu waktu wisuda. Koko gua wisuda, datang ke sana ya keluarga datang untuk wisudaan lah gitu. Iya. Oh. Nah, itu pulang lagi. Oh iya. Itu lebih lama lagi. Jadi Lebih lama lagi jauh banget. jadi untuk ekspor pun masih dibilang masih muda sama orang tua ntar aja paling gitu. Iya. Banyak jalan. Iya benar. Oh berarti yang paling hangat itu adalah ke Malaysia. Malaysia betul. Malaysia itu tahun kemarin. Tahun kemarin bulan September. Itu kerjaan kah atau emang lagi ngomongin? Itu sama keluarga. Jalan-jalan sama keluarga dan Agen. Maksudnya pakai tur agen atau mandiri? enggak. Jadi di sini saya memanfaatkan saya sebagai konten kreator teknologi nih. Iya. Jadi waktu itu begitu pas dibilang karena waktu itu acaranya adalah kita memang mau atur waktu papaku ulang tahun. Jadi bokap ulang tahun. Kayaknya kita memang udah lama banget semenjak pandemi itu nggak pernah traveling yang gimana. Traveling bareng. Kayaknya kita keluarga udah lama nih nggak traveling, kita jalan-jalan yang deket deh kemana gitu. Sekalian di bulan itu papa ulang tahun, bokap ulang tahun, jadi kayaknya kesana deh gitu kan. Ya udah, terus kesana di mana? Kemana aja? Keluarga, nyokap bokap nggak tahu, orang Malaysia juga nggak tahu di mana. Gue punya beberapa teman di sana, tapi mereka kuliah di sana dan aduh tempat jalannya juga. apa nggak tahu. Di sama kayak kita di Iya. Jakarta mau kemana yang aku yang paling Nggak kebayang. Monas gitu. Tapi kan kita yang di sini, aduh ngapain sih karena anak Iya. ke Monas gitu kan. Tapi sebenarnya buat tourism ya bagus. Bagus, gitu kan. iya. Jadi akhirnya saya pakai ChatGPT. Itu adalah kombinasi yang bagus itu. Dunia traveling dengan AI. Iya. ChatGPT itu ngapain maksudnya? Nah, jadi itu sebenarnya semuanya. Jadi begitu pertama kali, karena kan kalau ChatGPT itu kan yang penting kita bisa tulis keywordnya kan. Iya. Benar-benar nulis tanggal sekian sampai tanggal sekian itu mau ke Kuala Lumpur. Terus habis itu pertama nanya rekomendasi berapa hari yang ideal ke Kuala Lumpur. Karena kita kan nggak tahu juga ya, maksudnya kalau 4 hari, 4 malam kelamaan nggak? Iya. Kita nggak tahu mau ngapain. Iya. Karena kita mau jalan-jalan yang nyantai, Sama keluarga. nggak mau yang terlalu capek, keluarga gimana. Jadi langsung dikasih tahu tuh, oh pertama kali dari ChatGPT itu, oke, ke Kuala Lumpur sama Malaka waktu itu. 3 malam itu cukup katanya. 3 malam cukup. Berarti nggak terlalu gimana banget gitu kan. 3 malam cukup, oke. Tolong bikinin itinerary-nya. Itu benar-benar nulis di ChatGPT, bikinin itinerary untuk 3 malam 4 hari di sana. Di Malaysia. Sekali enter, tek, Keluar. semua. Day 1-nya apa, day 2-nya, day 3-nya, day 4-nya gitu. Itulah, hati-hati. Travel agent kalian sudah mau dikalahkan oleh AI. Itu lengkap banget tuh. Lengkap banget. Sampai ke lokasinya. Sampai ke lokasinya. Ini sebagai contoh ya. Ya, boleh. Sebagai contoh, jadi dikasih tahu day 1-nya itu di Kuala Lumpur, nyampe di Kuala Lumpur, check-in hotel, start your day by exploring the iconic Petronas Twin Tower in the city center, terus visit Sky Bridge yang ada di sana. Habis itu di sekitar sana ada KLCC Park. Oh, kayak sisi Pak ya. Habis itu jalan nggak terlalu jauh, ada Chinatown juga, ada gini-gini. Jadi bener-bener lengkap gitu. Jadi tadi benar sebenarnya hati-hati. Iya, travel agent hati-hati itu. Iya,
Tapi ada celahnya sebenarnya. Ada celahnya. Jadi ini yang sering banget orang-orang ngomong juga ke gue sebagai content creator dan kadang-kadang bahas AI gitu. Aduh, kerjaan gue bakalan keambil nih sama AI gitu. Gimana gitu? Kalau buat gue di setiap pekerjaan gitu ya, ada human sense itu yang nggak bisa digantiin. Jadi begitu dia ngomong, dia ngasih tahu itinerary gini, tapi kita nggak bisa plek-plekan harus kayak gini. Tapi kalau misalnya dengan dari agent gitu ya, begitu kita ngomong, oh gini, oh mau berapa orang? 10 orang. Oh kalau untuk 10 orang bisa, tapi sebaiknya kakak sewa mobil deh. Sewa mobilnya, sewa high-ace misalnya, itu bisa untuk 10 orang. Dan kayak gini nih, terus kalau pergi kayaknya ini jangan ke tempat yang ini Kak, karena kalau di keluarga mungkin 10 orang ada lansia yang pakai kursi roda, ini nggak friendly. Nah itu kan ada feeling tuh yang sebenarnya ditaruh sama manusia ini, sama agent ini untuk ngasih tahu gitu, ngasih informasi lebih. Dan kalau aku sebagai konsumen, itu yang mahal, itu yang nggak bisa digantiin sama AI. Human touch. Iya, jadi ada perhatiannya, ada itunya. Tapi mohon maaf jadinya buat agent-agent yang begitu kalau ditanya, Kak ini kalau kita mau kayak gini, terus dia langsung kirim chatnya aja, Kak kayak begini, mendingan nama AI aja, sama aja. Itu celahnya. Berarti semakin kesini seharusnya agent itu semakin memanusiakan manusia. Betul. Harus. Dari dulu sih sebenarnya. Oh iya sih harusnya. Karena kalau misalnya, karena kalau sekarang aja nggak ngerti ya, maksudnya cara komunikasi orang dengan WA itu kadang udah mulai kayak robot gitu. Ya nggak itu doang jawabnya, itu yang nggak dirasakan human touch-nya. Betul. Ya nggak apa-apa. Nah itu boleh, hati-hati ya. Itu doang kan nggak kena itu. Iya. Itulah yang bisa diambil oleh teman-teman agen untuk lebih kena kepada konsumennya. Betul. Oke, nah itu jadi selama berarti menggunakan ChatGPT selama di sana. Ya. Itu lumayan membantu banget, karena memang kalau misalnya gue traveling sebenarnya apalagi kalau tempat yang bahasanya bisa, yang bahasa Inggris, yang bahasa Mandarin, atau yang bahasa Melayu gitu-gitu, itu kan kurang lebih kita bisa komunikasi nih. Gue akan lebih prefer untuk jalan sendiri. Karena biasanya kayak kalau kayak ke Kuala Lumpur juga kan nggak tahu, oh harus ke taman ini, kayak kadang-kadang ke taman gitu cuma foto capek terus udah pulang lagi mau ngapain gitu kan. Jadi nggak usah pakai agent yang gimana deh gitu. Tapi kalau keluar negeri yang mungkin kayak Korea, Jepang atau gimana, kayaknya harus tuh, karena kita nggak ngerti juga bahasanya gitu kan, agak nanti repot lah di sananya gitu. Jadi ChatGPT ini waktu di KL itu membantu bener-bener, bahkan nanya oke, makanan rekomendasi di sekitar itu apa. Jadi di daerah Bukit Bintang itu makanan yang enak itu apa, listingnya keluar tuh. Terus bisa tulis yang tidak mengandung pork yang mana, bisa langsung ditulis juga gitu, karena muncul semua kan. Nama-nama brandnya Sampai nama restorannya. Oh iya, karena ChatGPT kan database ini banyak. Jadi banyak banget, tapi memang kadang-kadang nggak terupdate, karena kan mungkin 1-2 tahun terakhir ada restoran baru yang gantiin dan lain-lain. Tapi kurang lebih itu membantu, dan dia bisa kasih estimasi dengan cukup tepat. Jadi waktu pas kemarin ke sana, akhirnya di hari pertama tuh setelah udah cek dari ChatGPT, hari pertama tuh gue nggak langsung ke Kuala Lumpur, tapi begitu landing langsung jalan, karena waktu itu sewa mobil juga di sana, langsung jalan ke Malaka.
di Malaka gini ini, dan di situ tuh benar-benar dengan keyword yang tepat gitu ya, di ChatGPT itu dikasih tahu ke Malaka itu harus jalan dari jam berapa, perjalanannya sekian jam, terus di sananya kemana dulu supaya nggak kena macet, supaya nggak kena apa kayak gitu-gitunya loh. Ya, jadi dia kasih tahu, terus sebelum jam sekian udah pulang, udah balik ke Kuala Lumpur, karena kalau lewat dari jam segitu bisa lebih macet, transportasinya susah segala macam gitu. Jadi kita begitu ngelihat, oh ini jadi guide, bener-bener oke, guide, dibantuin banget nih sama ChatGPT gitu. Tapi itu dia keputusan untuk ambil sewa mobil apa pakai mobil ya, apa pakai driver di sana. Terus di sana kita ada apa aja, susah nggak ya? Karena nggak tahu. Untungnya orang tua waktu itu pas ke sana nggak ada yang perlu kursi roda, nggak ada yang perlu apa, jadi bisa jalan gitu. Cuman ada beberapa tempat kan, oh bagus, kayak di Kuala Lumpur kan ada yang tangga yang warna-warni tuh, yang ada patung Buddha besar di Kuala Lumpur. Oh iya tahu, yang ujungnya itu tangganya Bukit Jalil atau apa ya namanya? Bukan, Bukit Jalil tuh itu. Bukit Jalil mah itu stadion bola. itu namanya. Iya, yang ujungnya itu Buddha tinggi kan? Betul. Yang tangga ke atas. Iya. Aduh, apa lagi ya, tahu ngerti? Yang itulah pokoknya tempatnya. Waktu pas ke sana di ChatGPT tuh kayak itu harus ke sana. Harus. Ini landmark gitu kan. Tapi begitu pas mikir kan, ini aku yang mikir, gue langsung nanya ke orang tua gitu kayak, "Apa, Mah? Kita mau kesini nggak? Ini tempatnya bagus. Tapi kalau dari Google di dalamnya tuh kayak gini. Terus ini tuh kayaknya kita mesti naik tangga nih lumayan tinggi. Kalau umuran ngomong kan nggak apa-apa ya. Tapi umuran orang tua udah 60-an segala macam. Jangan sampai mereka di situnya bisa, tapi beres dari situ tuh udah kecapean mau kemana-mana. Even mau buat kulineran aja nggak jadinya nggak kuat gitu loh. Jadi gimana? Aduh, kalau kayak gitu jangan deh, nggak usah deh, ngapain juga gitu kan, nanti capek-capekin badan segala. Tapi ya tahu deh di sana ada kayak gini, maksudnya nggak perlu lihat langsung. Oke, fix yang nggak. Nah itu kan berarti kan pertimbangan yang dari pribadi. Itu yang bisa diambil dari agent-agent tuh mungkin. Oke. Tapi kalau ChatGPT kan mereka nggak mikirin kayak gitu. Nggak tahu, pokoknya ini ada lokasi ini. Betul. Dan nggak tahu sih kalau 10 atau 15 tahun lagi ChatGPT bisa tahu atau enggak gitu ya. Cuman untuk saat ini ya kita upgrade diri kita dengan seperti itu gitu. Oke, nah itulah pengalaman ke Kuala Lumpur dengan ChatGPT. Ya itu nggak sekalian ke Singapura itu, Ben? Enggak. Karena memang tujuannya cuma mau ke sana dan ngambil, karena kan kerja juga. Jadi ngambil cutinya juga cuman terbatas ya. Terbatas lah, yang penting bisa jalan-jalan dan 4 hari 3 malam itu cukup. Oke, ini udah setengah jam. Nggak berasa ya? Udah setengah jam ya? Nah, oke, ini sekarang di luar jalan-jalan. Sekarang ngomongin teknologi. Mungkin pertanyaan terakhir, sejauh apa AI berkembang nanti ke depannya? Apakah menghilangkan apa sih ya namanya pekerjaan kah, atau apa sih yang ditakutkan orang tuh pada AI? Apa kita harus takut, atau ini tuh ya sebuah berkah gitu? Oke. Kalau kita ngomongin AI, kita ngomongin teknologi. Ya. Teknologi semakin lama semakin canggih. Hari ini aja tadi baru nonton Gadgetin. Oh, Gadgetin. Dia review anjing robot Xiaomi. Ah iya, sama. Habis nonton itu pas ngeliat kayak di sini kan dia. Iya, di dekat di CP kalau nggak salah. Ngeliat lucu nih gitu kan ngeliat. Jadi wah, teknologi udah nyampe sini nih istilahnya gitu di sana. Jadi dari sisi gue yang memang hidup di dunia IT gitu, teknologi itu makin lama akan semakin berkembang tanpa AI ataupun dengan AI. Sebagai contohnya gini, dulu kalau misalnya inget kita zaman sekolah lah, zaman SD gitu dulu, itu kalau
kalau kita mau keluar naik tol itu kita mesti ambil karcis, ada orang yang ngasih, dan begitu nyampe di sana karcisnya itu tuh kita kasih sama uangnya baru kita kasih. Di zaman tol yang gue inget dulu gitu, karcis atau tiket lah waktu itu, kartu gitu. Sekarang udah nggak ada orang-orang yang diem ngasihin kayak gitu, jagain di itu tol semua. Semuanya udah pakai. Kalau kita mau ngomong wah itu teknologi matiin usaha orang, berarti kan let's say kalau dalam satu hari ada 10 di satu gerbang tol aja biasanya 10 orang yang kerja, sekarang nggak ada yang kerja sama sekali. Wah ini matiin ini dong orang. Kalau kita mau ngelihat dari sisi itu mungkin iya, tapi yang bisa gue kasih masukan adalah jangan sampai kita mau kalah dengan teknologi, tapi bukan artinya kita menolak teknologi itu, tapi kita harus pikirin gimana caranya supaya kita bisa mengembangkan, kita menggunakan teknologi itu untuk memudahkan kita beradaptasi jadi. Betul, kita jadi beradaptasi, bukannya yang karena kalau dibilang apa ya, manusia itu kan memang secara lahiriahnya dia ya memang kemampuan beradaptasinya itu ada di sana gitu. Jadi itu yang nggak bisa dikalahin dari manusia, kita akan tetap bisa dapat caranya. Cuman ketika dibilang teknologi itu jadi akan menghilangkan pekerjaan atau apa segala macam, banyak pekerjaan yang nanti akan jadi hilang karena ada teknologi. Tapi kalau manusianya sendiri itu tinggal pilihannya kita mau dikalahin atau enggak, beradaptasi atau enggak. Kita mau beradaptasi atau enggak, karena kalau misalnya enggak, kalau kita ngelihat dulu ojek-ojek yang di pinggir jalan, wah dulu kan sempat ramai tuh, wah menolak sama segala macam. Tapi sekarang kalau kita ngelihat sebagai ini, kalau memang itu adalah sebuah peluang, teknologi ini bisa membantu saya untuk dapat customer lebih banyak, saya pakai teknologi. Atau misalnya kalau kayak kemarin itu sempat ada yang ngobrol sama gue, itu lumayan rame karena kemarin gue baru habis bahas tentang robot vakum. Robot vakum yang jalan-jalan gitu lah. Robot vakum. Jadi begitu ngobrol kayak, nih lu coba pikirin deh, kalau di apartemen kayak gitu kan berarti robot ini menghilangkan fungsinya asisten rumah tangga. Dia yang biasanya nyapu, biasanya ngepel, sekarang jadi nggak ada kerjaan. Terus gue counternya gini, kan apartemen cuma tinggal sendiri di di apartemen yang nggak terlalu gede gitu kan. Kayaknya gue juga nggak pakai asisten rumah tangga. Cuma segitunya. Justru teknologi ada untuk membantu gue supaya ketika pulang dari kantor gitu, ada kerjaan mau bikin konten, nggak ribet mesti nyapu dulu, ngepel dulu gitu. Nah itu kan point of view-nya, pandangannya beda. Nah jadi itu yang menurut gue mesti dimilikin sama orang-orang, bukan cuma ngelihat teknologi itu sebagai hal yang mengancam gitu, tapi teknologi itu juga adalah hal-hal yang membantu. Karena utamanya kenapa ada teknologi, kalau kita ngomong teknologi kan bukan komputer sebenarnya. Zaman dulu ada dari orang mengangkat barang berat biasa terus pakai katrol gitu, itu kan zaman dulu disebutnya teknologi juga. Tapi itu kan membantu kehidupan manusia gitu. Nah seharusnya teknologi itu is people life gitu, membantu dasarnya. Kalau sampai itu bukan lagi membantu, berarti kayaknya ada yang salah. Ya. Bahkan dibilangnya kan gini, teknologi itu ada karena yang bikin itu orang males. Jadi kan dipermudah kan. Aduh gimana ya, males kalau gini, mempermudahnya gimana gitu. Tapi ya pada intinya nanti selama kelamaan semuanya akan semakin mudah. Cuman gimana kita bisa mengembangkan teknologinya itu sendiri, atau kita bisa memanfaatkan teknologinya. Kalau mau dikalahin ya jangan mau lah gitu. Jangan mau. Nah, dulu tuh sempat ada warnet ya kan. Habis itu orang makin punya laptop sendiri, handphone sendiri. Kayaknya bukan itu deh. Bukan mereka takut, kayaknya orang-orang ngomong itu orang yang dia tuh malas aja. Malas untuk belajar hal baru. Padahal dia bilang saya benci teknologi percepatan, tapi dia pakai HP kan, itu kan sama aja. Iya, betul. Dia pakai HP untuk, saya nggak butuh teknologi padahal dia pakai HP gitu. Betul. Paling dia cuman membatasi dirinya untuk belajar lagi, itu malas. Iya, betul. Ada satu value yang buat gue lumayan
gue cukup pegang juga gitu ya. Itu ada salah satu value-nya itu tuh dare to change, berani untuk berubah. Jadi ketika kita punya berubah di sini bukan artinya hari ini baik besok jadi orang jahat, bukan gitu ya. Tapi kita berani buat merubah pola pikir kita gitu. Jadi ketika kita ngelihat ini kayak gini, kayaknya dengan teknologi ini bisa membantu. Jangan kita saklek, udah nggak mau tahu, pokoknya harus kayak gini. Kadang-kadang kalau ya sorry to say, orang-orang dulu kan kadang banyak itu. Ini pakai gini, ini mah nggak motongin sayur lah misalnya. Sekarang kan ada chopper, ada apa yang kayak gitu-gitu. Nggak mau kalau gitu mah nggak bersih apa segala macam itu. Oke, nggak apa-apa, nggak salah juga. Konsekuensinya lama. Kalau pakai alat ini jadi, tapi mungkin nggak serapi itu. Tinggal kita kayak, ya kita mau berani, yang kita tuju apa? Kita berani berubah tentang pandangan itu atau enggak? Kalau misalnya kita mau berani buat berubah, ya kenapa enggak? Iya. Gitu. Kalau itu balik lagi untuk membantu kehidupan kita, menaikkan kualitas hidup kita. Itu sih. Oke. Ya kan hadirnya misal pembayaran cashless kan untuk mempermudah juga. Jadi tergantung cara kita beradaptasi dan mengambil sudut pandang mana yang kita pakai. Betul. Oke. Gitu. Luar biasa. Gitu teman-teman, luar biasa nih ngomongin tentang IT dan travel tidak ada habisnya. Mungkin itu aja Bro Kevin. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Thank you banget. Nanti jangan lupa Instagram itu Kevin ARHEMA. Ya, Kevin Rema. Kevin Rema, silakan follow. Tapi lebih rame itu di TikTok ya. Iya. Lebih rame di TikTok. Jadi emang TikToker ini. Kalau gue ini bener Instagram aja lah. Instagram. Oke, makasih banyak dan selamat sore. Makasih Kevin. Siap. Thank you.